Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosania Faros. Saya dari Prodi Bisnis Digital kelas C. Di sini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu penerapan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk materi, coba deh bayangkan, apa hal pertama yang kalian buka setelah bangun tidur? Ya, benar sekali. Sebagian besar dari kita pasti menjawab handphone, entah untuk membuka WhatsApp, cek Instagram, atau lihat jadwal kuliah di Google Classroom, dan lainnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa teknologi informasi bukan lagi hal yang asing, melainkan bagian dari rutinitas kita sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari. Bukan hanya untuk hiburan atau belajar, tapi juga untuk komunikasi, mengatur waktu, bahkan menjaga hubungan sosial. Dalam video ini, saya akan ajak teman-teman untuk menjelajahi bentuk-bentuk penerapan teknologi informasi yang kita lakukan setiap hari, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Pertama-tama, kita harus paham betul apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, menyimpan, mentransmisikan, dan menerima informasi secara cepat dan efisien. Teknologi ini menggabungkan antara perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sistem data untuk mencokong berbagai kegiatan manusia. Banyak para ahli yang mendefinisikan teknologi informasi. Salah satunya yaitu Raymond McLeod pada tahun 2004. Ia memaparkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang diperoleh dari data dengan tujuan tertentu. Teknologi informasi bukan hanya alat bantu, tetapi telah menjadi fasilitator utama dalam perubahan cara hidup manusia modern. Hampir semua aspek kehidupan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan sosial kini bergantung pada efektivitas penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa penerapan teknologi informasi dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi telah memberikan perubahan yang besar terhadap dunia pendidikan, baik dalam proses belajar mengajar, penyampaian materi, penilaian, hingga manajemen pendidikan itu sendiri. Dengan adanya teknologi informasi, pendidikan tidak lagi terbatas oleh ruang kelas fisik atau jadwal tetap. Pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini dikarenakan pembelajaran sudah berbasis teknologi atau yang sering kita kenal dengan e-learning. Teknologi informasi ini juga memungkinkan terciptanya sistem pendidikan yang lebih interaktif, personal, dan fleksibel sehingga lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup belajar siswa. Salah satu contohnya yaitu pembelajaran daring. Dengan adanya pembelajaran daring, yaitu dengan adanya aplikasi seperti Zoom, Google Meet, yang merupakan pembelajaran tatap muka secara virtual, sehingga memudahkan siswa dan guru untuk mengajar itu bisa belajar dengan mudah dan kapanpun dan dimanapun, meski tidak bertemu dengan langsung. Yang contoh lainnya juga artificial intelligence dalam dunia pendidikan. AI merupakan sistem cerdas yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa, memberikan rekomendasi pembelajaran, memberikan referensi tugas, hingga menerjemahkan secara otomatis. Penerapan teknologi informasi yang kedua yaitu dalam bidang bisnis dan ekonomi. Teknologi informasi menjadi kunci utama dalam perkembangan dunia bisnis dan perdagangan modern. Teknologi informasi ini membantu pelaku usaha dalam mengelola operasional, berinteraksi dengan pelanggan, menganalisis pasar, serta memasarkan produk dan layanan secara lebih efisien. Dalam dunia bisnis saat ini tidak bisa lepas dengan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi ini, perusahaan kecil hingga besar dapat memperluas jangkauan pasarnya dan meningkatkan daya saingnya secara global.
Contohnya yaitu dengan adanya e-commerce. Para pelaku usaha memanfaatkan platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada untuk menjual produknya secara online kepada konsumen seluruh Indonesia, bahkan dunia. Selain itu, ada juga mobile banking dan e-wallet yang sangat berguna dalam transaksi bisnis secara digital tanpa menggunakan uang tunai. Contohnya seperti layanan OVO, Brimo, Dana, dan GoPay. Penerapan teknologi informasi dalam bidang perdagangan dan bisnis telah menciptakan peluang baru serta meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Baik UMKM maupun perusahaan besar dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas pasar, meningkatkan pelayanan, dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Lanjut ke penerapan teknologi informasi di bidang kehidupan pribadi dan sosial. Dalam konteks ini, mengacu pada penggunaan perangkat digital, internet, dan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan individu sehari-hari. Contohnya dalam memanajemen waktu dan produktivitas pribadi. Contohnya yaitu dengan adanya kalender. Dengan adanya kalender dapat membantu seorang mengatur jadwal harian, mengingatkan tugas, sehingga akan meningkatkan produktivitas seseorang. Selain itu juga ada game online. Dengan adanya game online, seseorang pemain game player dari game online bisa berinteraksi sosial dengan orang lain yang juga mengikuti permainan itu meskipun dari seluruh dunia. Selanjutnya dengan adanya media sosial, dengan adanya aplikasi seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok menjadi sarana komunikasi antar individu dengan orang lain, dan juga kita bisa berbagi berita, hiburan, cerita, dan lain-lainnya. Bahkan dapat digunakan untuk melakukan promosi bisnis kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya, penerapan teknologi informasi di bidang transportasi. Teknologi informasi telah merubah sistem transportasi menjadi lebih efisien, aman, terintegritas, dan berbasis data real time, mulai dari transformasi pribadi hingga transportasi publik. Teknologi membuat perjalanan lebih nyaman, cepat, dan terkendali. Contohnya dengan adanya sistem navigasi dan GPS. Contoh aplikasinya yaitu Google Maps dan Apps Maps. Dalam hal ini membantu pengguna memilih rute tercepat, menghindari kemacetan, dan memperkirakan waktu tiba, sehingga membuat perjalanan menjadi lebih nyaman, cepat, dan terkendali. Selain itu ada transportasi online. Contohnya yaitu Gojek dan Grab. Dalam penerapan teknologi informasi ini, transportasi sudah digunakan untuk memanfaatkan GPS dan konektivitas internet untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi secara real time. Jika biasanya kita ingin pergi ke suatu tempat harus pergi ke tukang ojek, dengan adanya Gojek dan Grab, kita tidak perlu pergi ke pangkalan ojek karena mereka akan mendatangi kita sesuai dengan GPS kita masing-masing. Seperti itu agar perjalanan kita menjadi lebih nyaman, lebih cepat, dan lebih terkendali. Lanjut ke penerapan teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Teknologi ini memungkinkan sistem kesehatan menjadi lebih cepat, akurat, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.
Melalui penerapan teknologi informasi, proses seperti pendaftaran pasien, pemeriksaan medis, penyimpanan rekam medis, konsultasi dokter, hingga pengelolaan rumah sakit dapat dilakukan secara digital. Bahkan, pasien bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke rumah sakit melalui telemedicine. Contohnya yaitu dengan pemanfaatan AI dan Big Data. Dalam konteks ini, teknologi informasi dapat menganalisis kesehatan untuk diagnosa penyakit, prediksi penyebaran wabah, bahkan penelitian medis. Selain itu, juga dengan adanya telemedicine atau konsultasi dokter jarak jauh. Contohnya seperti aplikasi Halodoc, Alodokter, Sehat Q, dan Klik Dokter. Aplikasi-aplikasi ini merupakan layanan kesehatan jarak jauh melalui video call atau chat, sehingga pasien dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus pergi ke rumah sakit, sehingga menciptakan efisiensi waktu dan terjangkaunya mudah diakses oleh masyarakat, seperti itu. Sehingga informasi ini membantu dunia kesehatan menjadi lebih cepat, akurat, dan inklusif. Dari sistem informasi rumah sakit hingga konsultasi jarak jauh, teknologi informasi meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan kesehatan kepada masyarakat. Lanjut ke penerapan teknologi informasi di bidang pemerintahan. Teknologi informasi telah mengubah cara kerja pemerintah menjadi lebih transparan, efisien, cepat, dan akuntabel melalui konsep e-government atau pemerintahan elektronik. Dengan e-government, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara digital tanpa perlu datang langsung ke kantor pemerintahan. Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Contohnya yaitu dengan adanya layanan administrasi publik online. Misalnya pembuatan KTP, KK, akte kelahiran, paspor, dan lain-lain yang kini bisa diajukan secara daring melalui situs atau aplikasi resmi Dukcapil dan Imigrasi, sehingga membuat masyarakat lebih mudah untuk mengakses cara pembuatan surat-surat tersebut. Selain itu, teknologi informasi juga digunakan dalam pemilu digital dan partisipasi politik. Dalam hal ini, KPU menyediakan cek DPT online, informasi calon legislatif, dan rekapitulasi suara digital, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mencari informasi calon legislatif yang sedang mencalon dan dengan mudah juga melihat rekapitulasi suara yang ada di berbagai tempat dengan melihat secara digital. Sehingga menyebabkan penerapan teknologi informasi ini menjadi pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan terjangkau. Kedepannya, transformasi digital pemerintah menjadi kunci mewujudkan birokrasi modern dan pelayanan publik yang prima. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern dan mempengaruhi hampir semua aspek aktivitas manusia sehari-hari. Teknologi informasi membawa berbagai kemudahan, efisiensi, dan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, bisnis, ekonomi, pemerintahan, transportasi, dan kehidupan pribadi sosial. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.